Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi ya rekamannya tidak ada masalah seharusnya karena kita belum masuk pada materi. Kita baru menjelaskan relasi atau materi sebelumnya ya. Kemudian dari saya lanjutkan latihan yang sebelumnya yaitu kita bisa menyatakan suatu ruang vektor itu nanti atau dua buah atau beberapa vektor yang dipunyai nanti akan merentang suatu ruang vektor atau tidak gitu ya. Jadi contoh yang ini kalau tidak salah ini eh, VOS ini nanti tidak merentang ya, tidak tidak S-nya berisi V1 dan V2 yang di soal 2A itu tidak merentang R2. Nah, untuk soal yang B, untuk soal yang B kita bisa tunjukkan bahwa S yang isinya yaitu V1, V2, V3, V3 itu merentang S merentang R3 ya. Merentang R3 atau simbolnya adalah R3. R3 itu direntang oleh S. Nah, ini contoh eh, situasi di mana sekumpulan vektor itu merentang atau tidak merentang ya. Contoh atau eh, latihannya. Oke, sekarang kita masuk pada konsep. Jadi setelah turunannya seperti ini ya. Kalau dari awal berarti kita punya ruang vektor, terus kita punya konsep subruang, subruang, subruang. Terus dari konsep subruang kita dari di pihak lain kita punya konsep kombinasi linier, kombinasi linier yang nanti akan menghasilkan dua konsep yaitu bebas linier dan membangun ya, bebas linier dan membangun. Kedua konsep ini nanti akan berpadu menjadi suatu konsep yang disebut dengan basis. Nah, basis ini nanti yang balik lagi sebagai identifikasi terhadap suatu vektor. Jadi ini eh, kira-kira skemanya, konsep yang kita bahas di bab 4 ini sebagai berikut ya. Terus kita berarti melihat pada bagian yang kita sebut sebagai bebas linier. Bebas linier itu adalah suatu kondisi, jadi kumpulan. Sekali lagi ya, kita bicara konsep yang di bagian kotak ini, itu bicara pada kumpulan vektor ya, kumpulan vektor. Nah, jadi kalau kita punya kumpulan vektor, akan disebut sebagai bebas linier ya, jika kombinasinya sama dengan nol, itu hanya dipenuhi oleh nilai K-nya itu nol semua. Jadi tidak boleh ada yang tidak nol. Kalau ada yang tidak nol, berarti dia disebut dengan tidak bebas linier. Ya, tidak bebas linier. Tapi kalau nol semua, berarti dia bebas linier. Jadi kalau kita ingin menyatakan suatu kumpulan vektor bebas linier, memang harus mencari solusi ini. Jadi buat kombinasi linier nol, terus buktikan atau cari solusinya. Itu untuk menyatakan sekumpulan vektor adalah bebas linier. Ini contoh yaitu
kita punya dua buah vektor V1 dan V2 di R2 ya, semua di R2. Dan kemudian kita bisa melihat ternyata kombinasi linearnya ya ketika disamakan dengan nol, ini adalah K1, ini kali V1 tambah K2 kali V2 sama dengan nol. Ini kan jelas kalau kita operasikan persamaannya menghasilkan nanti nilainya ini langsung ya, langsung yaitu K1 K2-nya nol. Artinya V1 dan V2 itu adalah himpunan yang bebas linear. Ini bebas linear. Ya, ini contoh yang cukup straightforward ya, langsung ya. Nah, kalau ini terlihat eh, tidak bebas linear. Ya, memang perlu mencari solusinya sih ya. Tapi kalau kita asumsikan kita bisa dapatkan solusinya secara langsung. Ini misalnya V1, V2, V3, nama vektornya ya, V3, semuanya ada di R4, ya, R4. Terus ketika dikombinasi linearkan, ini K1 V1 tambah dengan K2 V2 tambah dengan K3 V3 sama dengan nol. Ternyata bisa kita dapatkan nilai K1-nya ternyata 3, nilai K2-nya sama dengan 1, dan nilai K3-nya sama dengan min 1. Berarti kita simpulkan dia eh, himpunan V1, V2, dan V3 ini nanti bukan bebas linear ya, bukan bebas linear, linear di R4 ya. Kemudian kita eh, melihat ke suatu kecenderungan atau beberapa hal yang nantinya mempermudah kita dalam perhitungan, jadi tidak perlu lagi kita buktikan, yaitu ya tentu ini, kalau ini sih teorema ini turun dari definisi dua bebas linear ya. Jadi himpunan S yang dengan vektornya dua atau lebih itu tidak bebas linear jika eh, salah satu kombinasi dari yang lain. Ya ini jelas ya, kalau salah satu kombinasi dari yang lain, misalnya kita punya V1, V2, V3, terus ternyata salah satu adalah kombinasi dari yang lain, yaitu misalkan V1 itu kombinasi dari V2, V3. V1 itu misalkan kombinasi dari, ya bisa ambil saja contoh kombinasi dari V2 tambah dengan V3 gitu ya. K-nya kita ambil angka 1 semua. Kalau ini terjadi, tentu V1 minus V2 minus V3 sama dengan nol, sama dengan nol. Itu kan berarti suatu kombinasi yang sama dengan nol, tapi nilai K1 eh, sama dengan satu, nilai K2 sama dengan min 1, nilai K3 sama dengan min 1. Berarti kan dia tidak bebas linear kan? Ya makanya sehingga kita bisa nyatakan kalau ada sekumpulan vektor dan salah satu adalah kombinasi dari yang lain, maka dia pasti tidak bebas linear. Jadi ini pasti tidak bebas linear. Ya ini eh, apa teorema-teorema atau hal-hal yang sudah dibuktikan, kita bisa menurunkan lagi, tapi sebaiknya kita tinggal pakai gitu ya. Jadi kalau sudah ada mereka bergantung pada yang lain, pasti mereka kumpulan vektor itu adalah tidak bebas linear. Terus ada teorema juga yang mengatakan himpunan berhingga itu tidak bebas linear. Jadi kalau ada
himpunan berhingga yang memuat vektor nol. Jadi kalau di dalamnya ada vektor nol, itu pasti dia tidak bebas linear. Terus juga himpunan dengan dua vektor tidak bebas linear jika salah satu kelipatan dari yang lain. Ini sama dengan teorema sebelumnya ya, tapi diterapkan pada dua vektor. Terus jika eh, sekumpulan vektor itu lebih banyak atau lebih besar eh, jumlahnya dibandingkan dengan vektor di mana dia berada, ruang vektor di mana dia berada, maka dia pasti juga tidak bebas linear. Jadi kalau kita lihat contoh ini ya, V1 isinya misalkan eh, min 1, 2, V2 eh, ini eh, 3, 1. Kita ambil sembarang ya. V3 misalkan min 1, min 5. Nah, ini semua kan vektor yang berada di R2 ya. Dan mereka ada sebanyak 3 buah ya, yaitu V1, V2, V3 sehingga jumlah vektornya R-nya 3 sedangkan N-nya yaitu dimensinya cuma 2. Nah, ini pasti kumpulan vektor ini V1, V2 dan V3 itu tidak bebas linear. Tidak bebas linear. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya, tapi balik lagi saya saya bahas ya. Oke, kita masuk sekarang pada eh, basis ya. Basis eh, yaitu basis itu ditujukan kepada sekumpulan vektor yang ditunjuk dan jika dia memenuhi dua syarat, yaitu dia bebas linear, kemudian dia merentang V atau membangun V ya. Jadi berarti untuk menunjuk suatu atau membuktikan suatu kumpulan vektor itu basis, kita butuh dua hal. Kita butuh menunjukkan dua hal. Yang pertama, dia tunjukkan bebas linear, dan yang kedua tunjukkan dia merentang. Nah, ini contoh yang sederhana sebenarnya ya, tapi nanti akan bisa diterapkan untuk eh, contoh yang lebih rumit. Misalkan kita mempunyai dua buah vektor 01, 10, 01, dua vektor sederhana. Terus kita tunjukkan dia bebas linear. Yaitu caranya adalah buat kombinasi linearnya. Ya. Sebelumnya biasanya kan kita tulis K1, K2 ya, tapi boleh ditulis apa saja ya. Ini contohnya ditulis yaitu A, B ya. Nah, kalau kita lihat kan penyelesaiannya kan sama seperti tadi sebelumnya sebelumnya kita lihat situasi seperti ini hasilnya adalah A-nya dan B nilainya 0. Berarti dia adalah bebas linear. Kalau merentang, bagaimana cara menunjukkan merentang? Merentang berarti kita harus ambil sembarang satu unsur di R2. Terus kita harus buat kombinasi dari eh, vektor sembarang itu terhadap vektor eh, V1 dan V2 yang kita punya. Kalau ini karena V1 V2-nya sederhana, otomatis kita bisa menarik eh, bentuk seperti ini ya, sehingga artinya setiap unsur itu di R2 itu selalu dapat dibangun dari direntang oleh 1001. Jadi dia himpunan ini merentang. Nah, kalau dua pernyataan ini dibuktikan merentang dan bebas linear, maka dia basis.
Nah, bentuk tadi kan saya sebut bahwa dua vektor yang diambil ini sederhana ya, maka dan biasanya itu disebut sebagai basis standar ya, karena yang paling sederhana. Ini basis apa contoh yang lain yang nanti berarti bisa menjadi basis yang berikutnya. Kita buktikan ya caranya kayak tadi itu berarti kita harus tunjukkan dia bebas linear, yang kedua kita tunjukkan dia merentang. Yang pertama untuk yang nomor satu ya, yaitu saya tulis A ya, tunjukkan dia eh, W ini bebas linear ya, 10, 01, kita sebut sebagai himpunan W itu bebas linear. Ya, tapi ini maksudnya pernyataan akan kita tunjukkan gitu ya, makanya kita berikan datanya ya. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Yaitu tadi kita samakan dengan nol ya, samakan dengan vektor nol yaitu K1 kali dengan 10 tambah dengan K2 dikali dengan, oh sorry, bukan 01 ya, 11. 11 nanti akan sama dengan 00. Ya, kalau contoh tadi kan karena 1001 langsung terlihat ini nilai K1, K2 gitu ya. Dan sorry, nilai K1, K2 sama dengan 00 gitu ya. Tapi ini kan enggak. Jadi kita perlu kalikan, kita dapatkan K1 tambah K2, koma, ini 0, berarti K2 sama dengan 0,0. Kita dapatkan dua persamaan, K1 tambah K2 0, K2 sama dengan 0, komponen kedua. Karena K2 0, masukkan ke atas, kita dapatkan nilai K1-nya 0. Oke, berarti untuk kasus ini juga kita dapatkan, jadi kita simpulkan karena ketika samakan dengan vektor 0, hasil koefisiennya 00, berarti himpunan ini kita beri nama tadi W, jadi W bebas linear ya di R2. Terus kalau yang membangun seperti apa? Membangun berarti B untuk merentang atau membangun berarti kita ambil sebarang. Tadi kan ambil sembarang katanya ya. Sembarang vektor U yang isinya U1, U2, U2, sorry, U yang isinya U1, U2, kemudian kita buat kombinasinya apakah menghasilkan nilai apa solusi ya, atau K1 K2-nya ada enggak kan gitu kan ya. Yaitu eh, buat kombinasinya yaitu U1 U2 kombinasi dari K1 isinya 10 tambah dengan K2 isinya kali dengan 11 ya. Dan kita dapatkan berarti U1 sama dengan K1 tambah dengan K2, sedangkan U2 nanti sama dengan K2. Berarti kan maunya tadi kita akan mau mencari nilai K1, K2 ya. Eh, di dalam nah, kelihatan nanti dia bergantung pada nilai U1, U2. Nah, nilai U1, U2 kan diberikan ya atau sudah diketahui. Sehingga kalau U1, U2 diketahui kan nanti akhirnya kita dapatkan nilai K1, K2. Di sini K1, K2 tadi di bagian kedua ini berarti nilai K2 itu harus U2
Sedangkan nilai K1 pakai masukkan ke persamaan satu berarti nilai K1 yaitu K2-nya diganti U2 berarti U1 kurang U2. Nah, berarti kita dapatkan solusinya. Jadi diberikan U1 U2 di R2, maka selalu kita dapatkan solusinya K1 dan K2 ya untuk kumpulan vektor U V1 V2 yang diberikan. Nah, karena kita dapatkan solusi ini, kita bisa simpulkan berarti jadi eh, W W merentang merentang atau membangun R2. Nah, berarti A dan B menghasilkan dua dua statement, satunya bebas linier, yang satunya merentang. Nah, bisa kita tambahkan argumen penguat yaitu jadi W basis basis R2. Nah, begitu cara kita membuktikan sekumpulan vektor adalah basis di suatu ruang vektor. Nah, eh, konsep yang berikut ini adalah konsep yang eh, melanjutkan atau terjadi karena ada telah diperolehnya suatu basis. Jadi di suatu ruang vektor tadi kita sudah mengambil beberapa titik yang kita sebut sebagai W. W itu berisi sekumpulan vektor dan kemudian pada suatu kondisi atau pada suatu bentuk dia kita sudah dapatkan sifat W basis. Ini ruang vektornya basis di V. Nah, kalau kita punya basis, maka pernyataan sesuatu himpunan suatu vektor tertentu jika V suatu suatu vektor di ruang vektornya, maka kita dapatkan V itu nanti akan merupakan kombinasi dari basisnya secara tunggal, unik gitu ya, unik. Jadi K1 V1 tambah dengan K2 V2 tambah dengan KR VR. KR VR. Jadi kita dapatkan bahwa eh, untuk setiap V yang kita ambil di ruang vektor, kombinasi dari basis yang dipunyai itu selalu unik. Ya, unik. Ini kombinasi ini unik. Jadi artinya K1, K2-nya itu dan KR-nya unik ya, unik. Jadi artinya suatu basis eh, kombinasinya terhadap suatu vektor itu berbeda-beda untuk tiap vektor, untuk dua vektor yang berbeda. Ya, jadi untuk setiap vektor yang berbeda. Jadi, nah, eh, karena uniknya ini, maka koefisien-koefisiennya itu bisa kita ambil untuk mengidentifikasi eh, koordinat, ya, untuk sebagai identifikasi dari vektor di ruang vektor. Maka kita sebut ini sebagai koordinat. Jadi ini contoh kalau di sini di slide ini eh, koefisiennya disebut C1, C2, CR ya. Jadi kita lihat bahwa
setiap vektor yang diambil di ruang vektor itu kode ininya ini dapat dikatakan kode ya, eh, nilai dari C1, C2, CR-nya kok eh, apa eh, terhadap basis gitu, suatu basis tertentu itu tunggal, unik ya. Nah, karena unik itu kita ambil sebagai identifikasi dari suatu vektor di ruang vektor terhadap basis tertentu. Nah, jadi ketika ini diambil ditulis menjadi suatu vektor tersendiri atau suatu ya bentuk vektor tersendiri, ini yang kemudian disebut sebagai koordinat. Koordinat, koordinat. Jadi eh, posisi dari vektor pada ruang vektor terhadap basis tertentu itu nilainya ini berupa vektor dengan komponennya adalah koordinatnya. Komponennya adalah koefisien dari kombinasi linear. Jadi berarti kalau vektor yang sama, tapi kemudian basisnya berbeda, ya akan menghasilkan nanti koordinat yang berbeda. Ya, jadi ini karena ini nanti akan menghasilkan koordinat sendiri yang kita sebut dengan V S1 sekarang ya. Kalau basisnya S1 ya misalkan ini A1 koefisiennya A1, A2 sampai dengan AN. Nah, kalau di koordinatnya terhadap S2 itu bisa jadi atau harus berbeda ya. Ini kita sebut B1, B2 sampai dengan BN. Nah, jadi makanya koordinat yang dihasilkan itu disebut relatif, ya. Jadi relatif terhadap basis yang ditunjuk, basis yang diketahui. Jadi kalau kita punya dua basis yang berbeda, nanti koordinatnya akan walaupun vektornya vektor yang sama, bisa akan menghasilkan nanti koordinat yang berbeda. Ini contohnya. Eh, Sebelumnya kita sudah mempunyai suatu basis standar yang isinya yaitu 10 dan 01 ya, 01. Terus koordinat relatif dari suatu vektor, misalkan vektor U isinya 3,2. Kemudian kita cari koordinat relatifnya terhadap W. Berarti kita buat kombinasi dari 3,2 ini terhadap W ini kan kombinasi yang sederhana yaitu 3, 1, 0 tambah dengan 2, 0, 1. Jadi kita dapat lihat bahwa vektor U kombinasinya terhadap W, koordinatnya terhadap W itu menghasilkan nilai 3,2. Nah, Anda melihat bahwa bentuk vektornya dengan bentuk koordinat yang dihasilkan itu bentuknya sama untuk kasus basis yang sederhana seperti ini. Sekarang kalau kita lihat untuk basisnya kita di contoh ini, basisnya kita ambil S, isinya 1, 0 dan 1, 1. Kemudian kita ambil vektor yang sama, kita mau bandingkan ya bentuk koordinat relatifnya. Ini 3,2, terus berarti 3,2 nanti akan menghasilkan nilai kombinasi dari C1 10 dan C2 11. Kita sudah cari tadi sebenarnya ya, yaitu nanti 3 akan sama dengan C1 tambah C2, sedangkan 2 akan sama dengan C2. Berarti kita dapatkan C2-nya 2, terus
C22 ini masuk ke sini menghasilkan C1-nya berarti 1. Nah, maka kita dapatkan koordinatnya di sini bernilai 1, yang ini nanti bernilai 2. Jadi koordinat relatif dari U terhadap S itu nilainya sekarang adalah 1, 2. Ya. Kita bisa lihat kan nilai koordinat relatifnya itu berbeda ya, antara walaupun U-nya sama, vektornya sama, tapi koordinatnya berbeda karena basisnya berbeda. Nah, basis eh, yang kita punyai nanti menghasilkan suatu konsep yang disebut dengan dimensi. Dimensi itu adalah banyaknya vektor di dalam basis. Jadi dimensi itu angka ya, nilai bilangan. Jadi kayak gini kan, karena basisnya vektornya ada 2 buah ya, maka ini dimensinya disebut R2 itu dimensinya disebut dengan 2, dimensi 2. Jadi kita jika kita dapatkan n vektor di basis, maka dimensi dari ruang vektor itu disebut dengan n. Ya, contoh ini ruangnya sudah teridentifikasi ada R2 gitu. Jadi sekarang kan udah tahu dimensi 2. Padahal ini secara konsep kita belum menyebut dimensi ya. Jadi kita hanya menyebut ruang apa bidang ya, himpunan vektor atau ruang vektor yang kemudian ketika basisnya diperoleh berarti kita bisa menyebut dimensinya sebanyak jumlah vektor yang ada di basis. Jadi kalau basisnya n berhingga maka dia disebut dengan berdimensi hingga, kalau tak berhingga dimensi tak hingga. Ya, biasanya kita sih mempelajari untuk mata kuliah ini untuk dimensi 2, 3, 4 gitu yang dimensi yang tidak besar ya. Nah, eh, jika V-nya ruang vektor berdimensi n, jadi artinya kita asumsikan di sini sudah ada vektor basis yang jumlah vektornya ada sebanyak n buah. Nah, kalau ada himpunan lain yang vektornya lebih dari n, jadi ini dimensinya diketahui dulu ya. Nah, itu nanti kalau dimensinya diketahui, dia akan berguna untuk mengidentifikasi himpunan yang lain dengan lebih cepat, apakah dia bebas linier, apakah dia merentang, dengan menggunakan teorema ini. Saya ulangi ya, V ruang berdimensi n, kemudian himpunan yang mempunyai vektor lebih dari n, maka dia pasti tidak bebas linier. Gitu ya. Jadi kalau kita punya R3 saja, R3 kan kita sebut atau kita tahu ini adalah ruang vektor berdimensi 3 ya, berdimensi 3. Berarti kalau kita punya kumpulan vektor yang isinya lebih dari 3, misalkan 4 buah, misalnya 1, 3, min 1, saya ambil sembarang, 0, 1, 2, terus min 1, min 1, 7, terus 1, 1, min 2, gitu ya. Nah, ini pasti tidak bebas linier. Ini tidak tidak bebas linier.
Ya, jadi Anda tidak perlu membuktikan atau tidak perlu menghitung lagi gitu ya. Kalau ditanya apakah atau ingin ditentukan apakah kumpulan vektor ini bebas linear atau tidak gitu ya. Dengan menggunakan teorema ini langsung disebut tidak karena setiap himpunan yang lebih dari n vektor di ruang berdimensi n itu tidak bebas linear. Kalau kurang dari n malah yang tidak boleh yang masalah itu pada saat merentangnya. Jadi kalau lebih dari tiga tidak bebas linear, kalau kurang dari tiga, contohnya saya ambil dua buah vektor min min 4 1 0 kemudian 2 1 7 gitu ya. Nah, ini nanti justru tidak merentang, tidak merentang R3. Kalau ini tidak bebas linear di R3 gitu ya. Jadi jumlahnya cukup apa sudah cukup untuk menentukan eh, suatu kumpulan vektor di suatu ruang berdimensi n itu bebas linear atau tidak. Tapi ya ini dulu ya harus harus dipastikan dulu ini terjadi ya, dipunyai ya. V-nya ruang vektor berdimensi n. Nah, basis itu pasti yang jumlah vektornya sama dengan jumlah dengan nilai dimensinya. Nah, kalau ada n vektor itu dari suatu himpunan ada sebanyak n vektor itu basis, basis maka dia pasti bebas linear atau dia merentang. Ya, jadi ini sifat-sifat yang kita gunakan untuk membuat apa ya semacam kesimpulan yang lebih cepat tanpa harus membuktikan, tanpa harus nulis gitu ya, tanpa harus ngitung posisi dia bebas linear atau tidak. Asalkan kondisi yang ditunjuk di teorema ini atau yang dinyatakan di teorema ini dipenuhi. Ini contohnya, eh, misalkan ditanya ya, apakah W ini basis di R2 gitu ya? Jawabannya R2-nya misalnya sudah diketahui 2. Eh, Maka kita dapatkan dua vektor ini pasti atau menghasilkan basis di R2. Oh, maaf, soal ini menyatakan karena sudah dibuktikan dia eh, basis gitu ya, maka kita menyebut ruang vektor itu berdimensi 2. Nah, ini kalau ini satu vektor saja, satu vektor yang hanya satu vektor, kalau hanya satu vektor di R2, pasti dia tidak merentang ya, karena ya tadi jumlah jumlah vektornya kurang dari jumlah dimensinya. R2 itu dimensinya 2. Kebalikannya, jika kita punya tiga buah vektor, itu tidak bebas linear di R2 karena nilai jumlah vektornya itu lebih dari dimensinya. Nah, eh, untuk latihan ini kita akan melihat eh, menghitung koordinat relatif, eh, juga nomor dua koordinat relatif, sedangkan nomor tiga itu menentukan dimensi dan menyelidiki apakah ini basis di R2. Kalau koordinat relatif ya kita harus tahu cara penulisan dari suku banyak ya dalam bentuk vektor. Jadi suku banyak dalam bentuk vektor 2 min X
tambah dengan X kuadrat, itu kita bisa terjemahkan atau kita bisa bentuk menjadi vektor yang isinya adalah koefisien ya. Jadi isinya koefisien. Mulai diurut dari yang kecil sampai dengan yang besar. Ini dua koefisien untuk konstanta, untuk suku berderajat satu X itu berarti min satu. Kemudian untuk suku berderajat X kuadrat itu koefisiennya angka satu. Ya, jadi tidak dipakai X kuadrat, X-nya nggak dipakai ya. Pada intinya kita mengambil koefisiennya saja. Jadi artinya kita punya vektor ini, terus tentukan apakah dia basis, eh, apa, tentukan koordinat relatifnya terhadap basis. Basisnya berbentuk seperti ini, S. Jadi untuk S-nya seperti yang tertulis di soal, eh, yaitu kumpulan dari apa gitu ya. Tapi kemudian kita terjemahkan ke dalam bentuk vektor S, nanti akan berisi ini akan berisi kumpulan dari vektor satu X itu berarti kalau kalau dibuat dalam bentuk vektor berarti satu, koefisiennya kan satu untuk konstanta, satu untuk X, kemudian nol untuk X kuadrat karena tidak tertulis X kuadrat. Ya, jadi ujungnya harus sama semua ya. Eh, Berarti tergantung dari vektornya ada di mana. Ujungnya kalau ini vektornya ada di ujungnya di X kuadrat. Sehingga kalau yang tidak ada X kuadrat berarti kita anggap koefisiennya 0 terhadap X kuadrat. Kemudian vektor yang kedua berarti 1, 0, 1. Saya buat lebih cepat ya. Kemudian untuk yang nomor 3 berarti isinya adalah 0, 1, 1. Nah, kita mencari koordinat relatif dari 2, 1, 1 terhadap 3 buah vektor ini. Ya, prosesnya sama seperti tadi mencari koordinat relatif, yaitu membuat kombinasi linear dari vektor P yang mau dicari koefisien relatifnya, yaitu 2, min 1, 1, nanti P, kombinasi dari vektor-vektor yang ada di S, yaitu K1, 1, 1, 0, tambah dengan K2, 1, 0, 1, tambah dengan K3, 0, 1, 1. Nah, nanti ini kan berarti eh, eh, tinggal diurai ya untuk menghasilkan sistem persama dengan 3 variabel, 3 persamaan. Kita coba tuliskan sejauh mungkin ya, karena tempatnya nggak memadai, Anda harus lanjutkan sendiri ya. Jadi nanti kalau kita lanjutkan ini 2, min 1, min 1, ini nanti kalau kita kalikan di koefisien pertama, di komponen pertama berarti kita dapat K1 tambah K2, komponen kedua nanti K1 tambah dengan K3, di komponen ketiga nanti adalah K2 ditambah dengan K3. Nah, berarti kita akan mempunyai nanti eh, persamaan, yaitu 2 sama dengan K1 tambah dengan K2, terus min 1 komponen kedua ya, K1 tambah dengan K3, dan untuk komponen ketiga yaitu 1 sama dengan K2 tambah dengan K3. Nah, terus nanti kita akan dapatkan lakukan solusi untuk mendapatkan nilai K1 berapa,
nilai K2, dan nilai K3 gitu ya. Nah, itu yang kemudian nanti kita sebut sebagai koordinat relatif dari P, koordinat relatif dari P terhadap S. Berarti, yang isinya nanti adalah nilai-nilai dari K1, K2, dan K3 yang kita temukan dari solusi sistem persamaan. Silakan cari ya nilai K1, K2, ketiganya untuk dimasukkan, dan ini yang kita nanti kita tulis sebagai solusi, yaitu koordinat relatif dari P terhadap S. Oke, kemudian ya ini cukup banyak ya, selatihan 46 ini saya akan tinggalkan pada Anda untuk soal yang lain. Eh, Terus kita masuk pada konsep yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu ruang penyelesaian sistem homogen. Nah, untuk maaf, untuk ruang penyelesaian, jadi tentu kita balik lagi kepada eh, terminologi sistem penyelesaian gitu ya. Jadi kita mempunyai sistem homogen itu atau SPL homogen, yaitu eh, berbentuk AX sama dengan nol. Nah, kalau solusinya X-nya ya paling banter atau paling mudah itu kan kalau memang solusinya nol ya, X-nya nol, ketika dikali dengan A kan hasilnya pasti nol. Nah, ini kan solusi yang biasanya eh, kita sebut dengan solusi trivial. Tapi justru yang jadi menarik atau yang bisa dieksplorasi lebih lanjut adalah kalau X-nya nggak nol, gitu ya, X-nya nggak nol. Nah, kalau X-nya nggak nol itu bisa bisa banyak. Jadi bisa bisa nanti bisa eh, bentuknya banyak untuk nilai X yang kalau untuk X yang tidak nol itu pasti selalu solusinya nanti akan banyak gitu ya. Nah, X yang tidak nol itu yang kemudian dikumpulkan semua menjadi suatu ruang, gitu ya, menjadi suatu ruang. Jadi suatu subruang lah namanya ya, suatu subruang yaitu kita kumpulkan semua X ya, sehingga X itu adalah solusi dari AX 0 sama dengan nol dengan X-nya bukan nol, bukan vektor nol. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ruang penyelesaian sistem homogen. Jadi mengambil semua X dari solusi AX sama dengan nol. Nah, langkah untuk menentukan, jadi kalau sudah kita dapatkan ini suatu subruang atau suatu himpunan, pertama mungkin himpunan dulu ya, kita collect atau kita kumpul semua vektor yang mempunyai yang merupakan solusi dari persamaan linear homogen ini. Nah, terus kita nanti mencari basis dan dimensi dari ruang ini. Ya, maka langkah yang dilakukan itu nanti ada tiga langkah untuk menghasilkan eh, basis dan dimensi untuk ruang ruang penyelesaian ini. Yang pertama adalah kita menentukan penyelesaiannya, terus kita menentukan vektor yang merentangnya,
Kemudian kita selidiki apakah dia bebas linear. Karena kan tadi basis membutuhkan dua, dua konsep ya, yaitu merentang dan bebas linear. Ingat ya, kata merentang itu sama artinya dengan kata membangun ya. Karena beberapa buku menyebut itu membangun atau beberapa buku yang lain menyebutnya merentang. Nah, ini contoh saya lihatkan solusinya langsung ya. Jadi kalau kita mempunyai suatu sistem persamaan linear yang kebetulan di sini atau bentuk ini adalah homogen karena ruas kiri kanannya semua nol, ada 5 variabel ya, 5 variabel dan ada 4 persamaan. Kalau kita uh, keluarkan matriksnya berarti ini adalah 2, 2, -1, 0, 1, yang baris kedua -1, -1, 2, -3, 1, baris ketiga 1, 1, -2, 0, -1, baris keempat 1, 0, 0, 1, 1, 1 dikali dengan vektor variabelnya adalah X1, X2, X3, X4, X5, dan kita dapatkan nilai komponen komponen kanannya 0, 0, 0, 0. Ya, ini yang tadi kita sebut sebagai AX sama dengan X sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini tadi kan langkah pertama, tentukan solusi. Tentukan solusi penyelesaiannya ya. Nah, saya mengambil eh, hasil terakhir saja bahwa didapatkan solusinya nanti berbentuk soal hasil seperti ini. Ini biasanya menghasilkan eh, variabel bergantung kepada variabel yang lain gitu ya. Jadi di dalam kasus ini nanti eh, X1, X1, X2, sorry, X1, X3 ya, X3 dan X4. Kemudian yang versus yang lain nanti adalah X2 dan X5. X2, X5 itu yang nantinya dimisalkan atau dia yang disebut sebagai variabel bebas. X2-nya S, X5-nya T, dan kemudian X1-nya sama dengan min S, min T, X3-nya min T, dan X4-nya 0. Ya, saya pikir Anda mungkin kesulitan juga memahami ini kenapa tiba-tiba solusinya seperti ini. Seharusnya kita bisa turunkan langsung gitu ya, tapi saya pikir lebih baik kita bisa bahas di lain kesempatan. Pada untuk menerangkan hari ini, asumsinya kita dapatkan solusinya dulu gitu ya. Sebenarnya solusi ini cara menghasilkan solusi seperti di bab 1 dan 2 sebelumnya ya. Tapi walaupun begitu saya akan review nanti di lain kesempatan. Jadi solusinya sudah diasumsikan X1, X2, X3, X4, dan X5 sebagai berikut. Terus ketika dia diatur ulang,
menjadi bentuk vektor. Kan tadi kan X1, X2, X3, X4, X5 itu kan vektor ya, vektor X. Kemudian kita atur ulang taruhnya. Ini adalah X1 sampai X5 yang kita atur ulang berdasarkan solusi yang kita dapatkan. Ini min S min T, S min T, 0 T. Terus yang untuk nilai S dan nilai T dipisah dan kemudian S-nya ditarik keluar. Ya, kalau dipisah pertama itu harusnya bentuknya kayak gini ya. Min S, S, karena di yang lain nggak ada S-nya berarti 0, 0, 0, 0 gitu ya. Terus kalau yang ada T-nya isinya adalah min T, ini 0 karena tidak ada T-nya di bagian kedua, ini min T, yang ini 0 dan ini T. Nah, begitu. Terus nanti S dan T-nya tarik keluar, hasilnya ini. Jadi min 1, 0, 0, 0, dan min, nah, me, memisah eh, yang ada S dan ada T, kemudian menarik nilai S dan T-nya keluar, itu menghasilkan nanti sektor yang tersisa ini, itu nanti otomatis nanti akan membangun. Ya. Jadi ini nanti vektor yang V1 dan V2 ini kita tulis sebagai V1, V2. Berarti vektor ini nanti akan membangun vektor solusinya. Jadi ini akan membangun vektor solusinya. Sehingga kita sudah bisa otomatis menjawab pertanyaan yang nomor 2. Jadi yang pertama itu solusinya, yaitu ini solusi. Ini berarti langkah 1 ya, solusi. Kalau ini adalah langkah 2, yaitu kita mendapatkan membangunnya, merentangnya. Nah, pada langkah ketiga, kita buktikan yang direntang itu adalah bebas linear. Jadi tinggal kita tunjukkan nanti V1, V2 bebas linear. Jadi ini langkahnya belum ditunjukkan ya. Kalau kita tunjukkan, saya perlihatkan di slide ini, yaitu berarti kan menunjukkannya adalah K1 dikali dengan vektor ini, min 1, 0, 0, 0, min 1, 1, 0, 0, ditambah dengan K2 yang isinya min 1, 0, min 1, 0, 1, disamakan dengan 0 kan gitu ya. Pada untuk membuktikan dia bebas linear, 0, 0, 0. Nah, ini kita dapatkan 5 persamaan ya. 5 persamaan yaitu min K1, min K2, 0. Di baris kedua K1, 0. Baris ketiga ini min K2 sama dengan 0. Baris keempat ya nggak ada masalah, 0 sama dengan 0. Baris kelima K2, 0. Jadi dari semua persamaan ini kita bisa simpulkan K1 0, K2 0. Cukup mudah ya sebenarnya membuktikan untuk yang bebas linear ini. Jadi artinya langkah yang ketiga sudah bisa kita tunjukkan juga. Jadi kita dapatkan langkah ketiganya di bagian sini. Langkah ketiga. Nah, akibatnya basis V1, V2 tadi yang menjadi basis karena dia merentang dan dia membangun. Karena dia merentang dan bebas linear, maka dia disebut sebagai basis, dan karena jumlahnya 2 buah, maka dimensinya disebut dengan buah. Jadi tadi W kita yang isinya himpunan dari X, di mana solusi dari AX sama dengan 0,
dengan X-nya tidak nol, gitu ya, itu solusi ya, solusi dari X sama dengan nol dengan X-nya tidak nol, itu mempunyai basisnya yaitu V1 dan V2. V1, V2. V1, V2-nya ini ya, ini V1 dan ini V2. Kemudian dimensinya, dimensi dari W ini berarti 2. Begitu. Ya, saudara-saudara sekalian, eh, kita sudah, ini Patrick balik lagi ya. Kemudian saya stop recording.